Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani Guru Ginting. Saya CGP Angkatan 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagi saya, pengetahuan adalah segalanya tanpa mempedulikan perilaku peserta didik. Bagi saya, nilai ujian adalah segala-galanya. Dan menurut saya lebih mendominasi dalam setiap pembelajaran. Menurut saya, kegiatan pembelajaran sangat penting adalah transfer pengetahuan tanpa memperdulikan kebutuhan siswa. Saya mengambil 5 kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan itu mendukung. Yang kedua, pendidikan adalah program anak. Pendidikan berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Saya akan menjelaskan satu persatu, pendidikan itu menuntut. Pendidikan itu menuntun. Menuntun adalah memiliki makna sendiri dengan mengedepankan pemberian bimbingan, dorongan, dan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sendiri. Pendidik itu hanya dapat menghasilkan atau punya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya seperti seorang petani yang menanam jagung diberikan perhatian, pupuk dan tanah yang diperbaiki irigasinya agar tumbuh menjadi jagung bukan menjadi padi. Yang kedua yaitu kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain, sehingga pendidik harus menyesuaikan pembelajarannya dengan pendidikan sebagai atau sebaliknya. Tentu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak. Makna dari merdeka setiap individu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Setiap individu dalam harus merdeka belajar mewujudkannya, bukan tujuan dan kehendak orang lain. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menuntun murid untuk mengembangkan potensi-potensinya yang bebas dari berbagai tekanan. Yang ketiga yaitu pendidikan berpihak kepada anak. Maksudnya, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Sistem pendidikan yang berpihak pada anak ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan dengan didasari cinta kasih. Dalam pembelajaran menggunakan metode dan model yang menumbuhkan motivasi, minat, dan kemampuan anak untuk menemukan pemahamannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan yang berhamba pada anak, yakni membebaskan anak dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak bukan meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Yang keempat yaitu anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi seorang anak memiliki tulisan yang samar-samar dan tugas kita lah untuk menebalkan tulisan tersebut. Analogi petani. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan murid.
Metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberi kebebasan kepada anak untuk membangun ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Minat siswa merdeka belajar. Namun kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah. Yang kelima yaitu budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Konsep di atas sangat erat kaitannya dengan aktivitas belajar di sekolah. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Murid disiapkan memiliki budi pekerti yang baik, mengiring kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Dalam modul 1.1 tentang filosofi guru penggerak, jelaskan budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung pembentukan karakter bagi murid? Hal yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu ternyata pendidikan itu menuntun saya belajar lebih banyak metode belajar yang variatif agar lebih menyenangkan siswa. Kemudian budi pekerti yang berarti guru adalah contoh utama bagi peserta didik sehingga guru di sekolah haruslah menjadi teladan yang baik. Kemudian, saya lebih memperhatikan kodrat anak. Saya menambah pengetahuan tentang permainan, ice breaking sebelum belajar agar disenangi peserta didik. Nilai atau angka bukanlah contoh satu-satunya keberhasilan peserta didik di sekolah. Saya selalu belajar mengupgrade diri agar selalu belajar memahami siswa sebelum melakukan dan merancang rencana pembelajaran. Setelah saya mempelajari filosofi KHD, saya akan menerapkan beberapa rancangan pembelajaran di kelas yaitu action yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar yang menyenangkan. Action yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Action yang ketiga, memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas mereka. Action selanjutnya yaitu saya akan lebih memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Selanjutnya, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan selalu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.